Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Puluhan orang meninggal dalam kebakaran gedung penjualan pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jumlah korban lainnya terjebak di rooftop atau lantai atap di lantai 6 gedung tersebut dan petugas terus berupaya mengevakuasi korban. Tapi yang jadi pertanyaan, apa penyebab kebakaran dan mengapa banyak korban jiwa berjatuhan? Korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Daya 65 jadi kebakaran di Ledjen Suprapto Blok A. Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang Daya 65 jadi kebakaran di Ledjen Suprapto Blok. Saudara, kebakaran terjadi di gedung penjualan pesawat tanpa awak atau drone di Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Dalam kebakaran ada beberapa orang terjebak dalam gedung. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis. Asap tebal membumbung tinggi pada sebuah gedung berlantai 6. Petugas bersama warga bahu-membahu berusaha memadamkan api yang diduga berasal dari lantai 1 yang dengan cepat merambat ke seluruh area gedung. Sejumlah karyawan berusaha menyelamatkan diri hingga ke lantai paling atas gedung dan berusaha meminta pertolongan. Ada beberapa karyawan yang dikabarkan terjebak dan berusaha diselamatkan menggunakan tali darurat dari lantai atas gedung hingga ke bawah. Di Ledjen Suprapto Blok. Ada sebanyak 29 unit pemadam kebakaran, saudara, yang diturunkan. Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan sekitar 20 lebih korban meninggal. Seluruhnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri. Kini tim gabungan tengah fokus melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di lantai 6 gedung. Rumah Sakit Polri Kramat Jati terus menerima jenazah korban kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hingga Selasa sore, sudah 21 kantong jenazah diantar ke RS Polri dan akan langsung diidentifikasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Tadi Kapolres Jakarta Pusat menyampaikan lantai 3 dan lantai 21 kantong jenazah itu dibawa satu persatu menggunakan ambulans. Rumah sakit masih menunggu surat dari kepolisian sebelum melakukan otopsi dan identifikasi. Selain itu, pihak rumah sakit juga mempersilahkan masyarakat yang merasa anggota keluarganya menjadi korban untuk mengecek rumah sakit. Namun RS Polri menyatakan siap untuk melakukan identifikasi jenazah. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah menerima 21 kantong jenazah. Adapun keluarga yang merasa kehilangan keluarga bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Tim kita sudah siap bahwa tim antemortem, tim postmortem, tim DNA, dan kita sudah kerjasama dengan UI juga, kita sudah koordinasi dengan UI maupun Inavis.
Saat ini kita sudah bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Zevanya Situmeang dan juru kamera Ian Faris di lokasi kejadian kebakaran. Dan ada juga Fedriska Ananda dan juru kamera Bondan Wicaksono. Kita ke Zevanya dulu. Zevanya, jadi update terkini sudah ada korban berapa banyak yang ditemukan oleh tim gabungan di sana? Ya, update terakhir, Cindy dan juga saudara tadi disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Sutatyo, ini menyebut ada 22 korban meninggal dunia yang sudah berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana 7 diantaranya ini adalah laki-laki dan 15 diantaranya ini adalah perempuan, di mana salah satunya ini adalah ibu hamil. Tadi dinyatakan bahwa proses evakuasi sudah selesai dilakukan, di mana saat ini dari Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini tengah melakukan olah TKP untuk melakukan penyisiran kedua kalinya atau double check begitu ya, memastikan bahwa kondisi sudah benar-benar kondusif, sudah tidak ada lagi korban begitu. Ini memastikan kembali, dan tadi kami juga mengkonfirmasi bahwa api juga memang sudah sepenuhnya padam, sudah tidak ada lagi api-api kecil yang menyala begitu, di mana saat ini fokusnya adalah untuk double check atau penyisiran kembali. Tadi juga alat-alat sudah dilakukan perapihan oleh petugas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta. Apel selesai bertugas juga tadi sudah dilakukan, sehingga saat ini dari Gulkarmat DKI Jakarta ini akan kembali ke markasnya masing-masing begitu. Dan saat ini tadi disampaikan juga pernyataan terakhir dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Megantara bahwa ada korban yang selamat juga yang sudah diselamatkan, yakni ada 19 orang, di mana rata-rata korban yang selamat ini tidak ada mengalami luka bakar, tapi memang mengalami luka-luka seperti terkena serpihan material yang berjatuhan, kemudian juga mengalami sesak begitu ya hingga lemas. Namun ini juga sudah diamankan, dibawa langsung ke rumah sakit begitu. Kemudian tadi kami juga bertanya, ini rata-rata memang korban paling banyak ditemukan di area lantai 3 dan 5 begitu ya, di mana api atau kebakaran ini hanya terjadi di lantai dasar sebenarnya, tapi karena areanya begitu sempit dan tidak ada susah begitu ya untuk turun ke bawah karena area dasar yang kebakaran, sehingga para korban yang berada di atas, lantai atas ini tidak bisa mengevakuasi diri keluar dari gedung, sehingga rata-rata korban yang meninggal ini dikatakan kemungkinan dikarenakan kehabisan oksigen karena asap yang begitu pekat begitu ya, menguasai area lantai 3 sampai dengan 6 ke atas. Demikian Cindy, terkait dengan penyebab juga tadi disampaikan ini dugaan sementara karena ledakan baterai yang ada di area lantai dasar, tapi ini masih dalam proses penyelidikan juga. Tadi dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan ini masih akan dilakukan penyelidikan lebih dalam terkait penyebab dari kebakaran yang terjadi di gedung drone ini. Zevanya, kalau begitu ketika sudah selesai pemadaman, saat ini yang akan dilakukan selanjutnya apa? Apakah olah TKP dan bisa dipastikan tidak ada korban lagi yang masih terjebak? Ya, Cindy, saat ini Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat maksud kami, bersama dengan Gulkarmat DKI Jakarta ini masih sedang melakukan olah TKP di dalam dilakukan double check penyisiran kembali untuk memastikan sudah benar-benar tidak ada korban lagi yang harus dievakuasi. Karena tadi penyampaian terakhir ini Kapolres begitu juga dengan dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta menyebut total yang sudah final begitu ya, korban ini ditemukan ada sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya ini adalah laki-laki dan 15 diantaranya ini adalah perempuan. Dan rata-rata memang korban ini meninggal dikarenakan kehabisan oksigen karena tidak bisa bernafas akibat asap yang begitu pekat di area lantai 3 hingga lantai 5 ke atas. Dan ledakan atau kebakaran ini terjadi di area lantai dasar. Tadi juga dikatakan ada satu korban yang ditemukan di lantai dasar begitu ya, di area kebakaran. Sehingga memang saat ini dari petugas masih melakukan penyisiran kembali untuk memastikan sudah benar-benar tidak ada korban. Tadi juga disampaikan ada beberapa petugas yang mengalami luka-luka juga, seperti dari tim Gulkarmat ada yang terkena serpihan material yang jatuh, begitu tadi dari pihak polisi juga ada yang sedikit luka-luka tapi sudah langsung ditangani untuk dilakukan pemulihan. Kembali ke studio, Cindy. Oke, dari TKP kita bergeser ke RS Polri.
Fedriska, kalau tadi disampaikan ada 22 jenazah. Kalau di RS Polri sudah berapa yang tiba di sana? Apakah identifikasi juga sudah dilakukan? ...22 jenazah berhasil dievakuasi dari kebakaran gedung drone. Diinformasikan tadi sebagiannya adalah wanita, ada pula ibu hamil yang sudah berhasil dievakuasi. Sisanya juga ada yang laki-laki. Setelah dievakuasi dari gedung yang terbakar ini, para jenazah kemudian nanti akan dibawa ke RS Polri untuk proses otopsi dan identifikasi. Dugaan penyebab kebakaran masih didalami, olah TKP juga akan dilanjutkan, tapi dugaan sementara adalah ledakan dari salah satu baterai. Informasi dari jurnalis Kompas TV di lapangan, kebakaran terjadi di lantai 1 yang menyebabkan korban lainnya kesulitan untuk melarikan diri. Kita sapa lagi jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di RS Polri. Fedriska. Ya, Cindy. Oke, Fedriska, dari 22 korban yang meninggal dunia, jenazah yang sudah dibawa ke RS Polri, dan apakah sudah ada yang diidentifikasi juga? Saat ini dari RS Polri masih menunggu terkait dengan surat permohonan proses identifikasi dan juga otopsi dari penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Karena tadi seperti disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit RS Polri, disampaikan bahwa mereka belum bisa membuka ataupun melakukan proses identifikasi jika belum ada surat permohonan identifikasi dari penyidik. Jadi memang saat ini meski beberapa saat waktu lalu baru saja tiba satu jenazah lagi, artinya sudah 22 kantung jenazah yang diterima oleh RS Polri, namun memang belum dapat dilakukan pemeriksaan karena masih menunggu terkait dengan surat permohonan pemeriksaan dari penyidik Polres Jakarta Pusat. Tadi seperti yang saya katakan sendiri sudah 22 jenazah yang sudah diterima oleh RS Polri. Bagaimana kemudian terkait dengan proses yang akan dilakukan selanjutnya adalah melakukan proses identifikasi, di mana proses identifikasi ini tim dokter dari RS Polri harus mencocokkan terkait dengan data antemortem dari para korban ini dan kemudian dicocokkan dengan jenazah yang diterima. Jadi memang tadi kami juga pantau begitu ya, dari pihak keluarga juga sudah datang untuk memberikan ataupun membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan informasi para korban seperti foto yang memang menerangkan wajah dengan jelas, kemudian struktur gigi dan kemudian sidik jari. Jadi memang data-data ini sudah dikumpulkan oleh tim DPI Polres ataupun tim DPI RS Polri untuk dapat dilakukan pencocokan dengan jenazah yang sudah diterima. Tadi informasi yang kami dapatkan dari yang akan diserahkan untuk melakukan pemeriksaan untuk dapat melakukan serangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap ke-22 jenazah yang sudah diterima di RS Polri saat ini. Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Bondan Wicaksono dari RS Polri. Sebelumnya ada Zevanya Situmeang dan Ian Faris dari TKP. Tetap berhati-hati teman-teman. Terima kasih atas laporan Anda. Kami beranjak ke berita selanjutnya di Sapa Indonesia Malam. Tidak hanya manusia, saudara. Gajah-gajah juga turut berperan membersihkan kayu gelondongan pasca banjir Sumatera. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Sapa Indonesia Malam kembali. Saudara, banjir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat perlahan surut. Sejumlah wilayah sudah terpantau kering, namun sebagian besar perumahan masih terendam banjir. Salah satu kawasan yang masih terendam banjir adalah di Desa Pengkubuan. Banjir yang masih merendam Desa Pengkubuan disebabkan jebolnya sejumlah tanggul yang berada di samping Sungai Batang Serangan. Warga Desa Pengkubuan sudah lebih dari 12 hari bertahan di pengungsian yang mereka bangun di atas tanggul. Ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian 20 hingga 60 cm.
Saudara, ada berita menarik dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh yang mengerahkan gajah dan dilatih khusus untuk membantu membersihkan kayu gelondongan dan limbah kayu yang terbawa banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya di Provinsi Aceh. 4 gajah Sumatera ini diterjunkan untuk membersihkan kayu terbawa banjir di desa Menasahbi. Dikerahkan gajah-gajah itu dari pusat pelatihan Gajah Sari dalam misi 7 hari yang berlangsung hingga 14 Desember. Bersama pawangnya melalui medan berbahaya yang sulit dijangkau manusia dan alat berat di Kecamatan Merah 2. Gajah-gajah membersihkan batang pohon dan mengangkut pasokan darurat penting bagi warga yang terputus dari bantuan. Yang di samping-samping rumah warga yang nggak bisa buka pintu, yang ada kayu-kayu masuk di dalam rumah, ya kita tarik. Ya kita hanya kasihan sama masyarakat, ya kan. Nah, itu sasaran kita gitu. Yang kalau bisa yang udahlah untuk ke depan ya kita saling menjaga kebersamaan lah, ya kan. Supaya hutan kita nggak rusak, satwa juga. Ya termasuk kita sendirilah, ya kan. Itu harapan saya. Akses jembatan dan jalan menuju 6 desa di Kecamatan Tripejaya, Gayo Lues putus total. Warga terpaksa harus menggunakan tali ataupun rakit untuk menyeberang arus sungai yang sangat deras. Jembatan tali ini menjadi salah satu akses warga untuk menempuh perjalanan ke desa lain demi menembus isolasi akibat jembatan yang terputus diterjang banjir bandang di Kecamatan Tripejaya, Gayo Lues, Aceh. Akses ini terbilang tak aman karena warga meniti jembatan dengan bergelantungan, sementara di bawahnya arus deras sungai. Jembatan ini dibangun secara swadaya oleh warga, sementara untuk penyaluran bantuan logistik hingga distribusi bantuan logistik kepada korban banjir masih terbatas. Pegang tali itu, pegang tali. Ada beberapa kecamatan, sebagian desanya masih belum bisa kita kunjungi karena memang akses menuju kecamatan tersebut putus total. Saudara, pasca musibah banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Lues, Aceh nyaris terisolasi dari 4 akses jalan masuk keluar wilayah tersebut, hanya jalur Babah Road Kabupaten Aceh Barat Daya yang bisa dilalui. Namun itu pun dengan medan pegunungan yang ekstrim. Jurnalis Kompas TV Raja Usman ikut melalui jalur itu bersama relawan untuk mendistribusikan bantuan. Saya berada di Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Gayo Lues dengan menumpangi mobil relawan yang akan menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Saya kembali melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Gayo Lues, salah satu kabupaten yang masih terisolasi pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Melaboh, saya berangkat dengan menumpang kendaraan relawan Aceh Barat Daya yang mengantarkan bantuan sembako kepada korban banjir ke daerah terisolasi akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Gayo Lues. Ini bantuan sumbangan dari masyarakat yang kita salurkan ke Gayo Lues. Di sana terdampak bencana alam. Dan pagi ini kita bergerak melalui jalan Babah Road, Abdiah yang menembusi Cerangon, Kabupaten Gayo Lues. Untuk menuju ke Gayo Lues, jalur darat hingga hari ini hanya bisa melalui jalan lintas Babah Road, Kabupaten Aceh Barat Daya, melewati pegunungan dengan tanjakan dan turunan yang ekstrim. Menjelang gelap, perjalanan kami sampai ke Kecamatan Tongra, Kabupaten Gayo Lues. Namun, jalan akses utama penghubung ke kota dan pusat perkantoran putus total dan tak dapat dilalui, sehingga kami harus melewati jalan sempit melintasi pemukiman penduduk. Ini yang
sepanjang jalan tadi memang titik longsornya ini yang agak parah, kemudian tapi ini sudah dibersihkan oleh warga ya. Tongra. Daerah Tongra ya. Kami baru tiba di Gayo Lues sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Meski jalur Babah Road menjadi akses utama menuju Gayo Lues saat ini, namun jalur ini juga nyaris terputus karena adanya longsoran ruas jalan di sejumlah tempat. Bupati Gayo Lues menyebut dari 4 akses menuju Gayo Lues, hanya jalur Babah Road yang bisa dilalui. Namun hanya bisa dilalui kendaraan khusus dengan mesin yang prima. Ini juga menyulitkan penyaluran bantuan. Pasca banjir bandang 13 hari yang lalu, Kabupaten Gayo Lues saat ini masih terkurung. Ada 4 akses jalur masuk ke Gayo Lues dari kabupaten lain, itu masih terkurung. 1 akses dari Abdia itu boleh dilalui dengan spek mobil khusus, artinya kalau kita mau jalur logistik itu tidak bisa. Karena sangat terbatas sekali. Kemudian jalur Aceh Tenggara yang selama ini merupakan jalur utama pasokan logistik untuk Kabupaten Gayo Lues, ini putus total. Di Gayo Lues kami menelusuri perkampungan korban banjir yang berada di pedalaman dan sulit dijangkau. Mereka masih minim bantuan logistik pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kami bersyukur perjalanan yang berat terbayarkan karena akhirnya satu persatu bantuan diturunkan untuk mereka yang membutuhkan. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Lues, Aceh. Saudara, petugas Polres Aceh Tamiang memeriksa sejumlah mobil yang ditinggal pemiliknya karena bencana banjir bandang. Pemeriksaan ini untuk mengonfirmasi kabar di media sosial soal temuan jenazah korban bencana di dalam sejumlah mobil. Salah satu lokasi penelusuran petugas Polres Aceh Tamiang salah satunya dilakukan di SPBU yang tidak jauh dari kantor pemerintah daerah. Petugas menemukan banyak mobil ditinggalkan, tapi tidak ada jenazah korban yang ditemukan di dalam mobil-mobil itu. Polisi hanya menemukan sejumlah barang pribadi pemilik kendaraan. Kita tanya juga ke beberapa masyarakat, ada nggak mencium bau menyengat sejenis bau mayat di beberapa hari terakhir. Masyarakat menjawab tidak ada. Ini kami pastikan belum kita temukan informasi tersebut. Sesuai dengan informasi tersebut adanya mayat. Untuk membantu warga korban banjir bandang di sejumlah desa di Tripijaya, Gayo Lues, tim medis harus menerobos jalur sungai berarus deras dengan perahu. 6 desa terputus akses darat setelah jembatan utama hanyut dan badan jalan amblas. Tim medis dari Kodam Iskandar Muda, Unsyah dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI harus menggunakan perahu dari BPBD untuk menyeberang arus sungai menuju ke desa terisolasi karena jembatan telah putus diterjang banjir bandang dan longsor. Mereka bertekad mengobati korban banjir bandang dan longsor di Kampung Pasir dan Kampung Ian Beriring, Kecamatan Tripijaya. Selain melakukan pengobatan terhadap korban banjir, tim medis juga menyalurkan bantuan sembako 6 desa di Kecamatan Tripi Makmur, Kabupaten Gayo Lues. Hingga kini masih terisolasi karena jembatan dan jalan putus, sehingga untuk menyeberang harus menggunakan perahu, rakit, dan jembatan tali darurat yang dibuat warga secara swadaya. Boleh putus nih dong. Dari Kesdam dan Unsyah, kemudian dari Batalion TP 855 dan dari IDI Kabupaten Gayo Lues mengadakan pengantaran logistik dan bantuan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Pasir dan Kampung Uyem Beriring. Jadi ada 2 tim tadi, sebagian menyeberang ke Kampung Pasir karena tidak bisa diakses melalui jalan akses biasa, jembatan putus. Jadi tadi kami menyeberang dengan perahu dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana. Pasca lumpuh total akibat banjir, Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia Aceh Tamiang sudah mulai beroperasi.
Sejumlah pasien jalani perawatan namun semua pelayanan masih terbatas. RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang sudah mulai beroperasi kembali, khususnya ruang instalasi gawat darurat atau IGD. Sejumlah pasien terlihat mulai menjalani perawatan. Dan saat ini pasien bisa mendapatkan layanan rawat jalan serta ditargetkan dalam 2 hari ke depan pasien mulai bisa jalani rawat inap. Pembersihan kecil ruangan rumah sakit juga masih dilakukan. Saat ini rumah sakit membutuhkan relawan kesehatan akibat kurangnya tenaga medis pasca banjir bandang. Yang bisa kita tampung saat ini pasien-pasien luka-luka ringan, terutama luka-luka ringan. Kemudian hari ini pagi ini kita mendapatkan kedatangan pasien sampai sekarang sudah aman. Ya, kami berharap kedepannya ada nakes yang mau kemari, terutama perawat dan dokter. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sampai hari ini insya Allah datang lagi dari Adam Malik sudah datang. Untuk IGD-nya mulai kapan bisa beroperasi? Kemarin atau hari ini? Untuk hari ini kita masih rawat jalan. Mudah-mudahan besok atau lusa kita usahakan untuk rawat inap di IGD. Jadi IGD ini seperti yang disampaikan oleh Direktur, kita sampaikan ke saya kemarin, kita rencanakan IGD ini adalah gambaran rumah sakit kami yang mini. Semua ada di sini nanti. Tinggalkan wilayah saat dilanda bencana, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf. Mendagri jatuhkan sanksi pemberhentian sementara sebagai bupati selama 3 bulan. Ulasannya akan hadir usai jeda. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. DPP Partai Gerindra mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan karena merupakan bentuk kepemimpinan yang buruk. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Di tengah bencana yang melanda wilayah Sumatera, nama Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyita perhatian publik. Saat bencana melanda, Bupati Aceh Selatan ini justru meninggalkan daerahnya untuk berangkat umrah. Setelah mendapat banyak kecaman publik melalui media sosialnya, Mirwan kemudian meminta maaf. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk
memulihkan kepercayaan publik, dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Sebelumnya dalam rapat terbatas di Banda Aceh hari Minggu lalu, Presiden Prabowo sempat menyentil Bupati Aceh Selatan ini. Prabowo meminta Mendagri mencopot Mirwan. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat gitu. Partai Gerindra telah mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari posisi Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Mirwan dinilai menunjukkan kepemimpinan yang buruk karena meninggalkan rakyat di tengah situasi bencana. DPP Partai Gerindra mengambil keputusan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan karena hal ini terang-terangan bertentangan dengan apa yang menjadi ikrar dan sumpah dari kader Partai Gerindra, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dan saya kira ini merupakan bentuk kepemimpinan yang buruk. Pakar hukum tata negara Juanda menilai tindakan Bupati Aceh Selatan meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana pantas mendapat sanksi tegas. Namun, bukan pencopotan dari jabatan Bupati. Undangan mengatakan tidak boleh tanpa izin. Nah, berarti ini jelas menurut saya, terlepas dari apa nanti pemeriksaan dari Inspektorat Dalam Negeri. Tapi menurut saya dari kacamata saya kira adalah jelas ini di samping memang tidak berempati, melanggar aturan, saya kira ini perlu ya, saya dukung kalau ini terbukti nanti diberi sanksi yang tegas. Tetapi dalam konteks ini perlu diketahui oleh masyarakat untuk pemecatan secara definitif saya kira terlalu jauh. Sementara Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menilai tindakan Mirwan bisa berpotensi pada sanksi pencopotan dari jabatan Bupati. Dalam konteks melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, yang bersangkutan jelas melanggar sumpah dan janji sebagai kepala daerah. Dalam konteks melakukan pengabdian kepada masyarakat, tanah air dan bangsa dalam konteks bencana, ini juga bisa dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran sumpah dan janji. Ini masuk dalam klausul of impeachment seorang kepala daerah yang bisa diproses oleh DPRD setempat. Yang kedua, yang bersangkutan juga tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah di pasal 67 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Apa itu? Yang bersangkutan lari dalam tanda kutip dari tanggung jawabnya, tidak melaksanakan kewajibannya, yang bersangkutan tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait, ini diatur dalam huruf G pasal 67 undang-undang tersebut, dan yang paling penting yang bersangkutan tidak menjamin tersedianya layanan publik yang penting dalam keadaan darurat yang merupakan bagian dari good governance dalam pasal 67 huruf E. Sehingga kemudian hal-hal tersebut merupakan kualifikasi dari, sekali lagi, klausula of impeachment. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya memutuskan untuk memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama 3 bulan. Bupati Mirwan dinilai telah melakukan pelanggaran karena pergi ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai yang sementara selama 3 bulan pada Haji Mirwan SE Emsos sebagai Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan
hasil pemeriksaan dari Irjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya adalah melakukan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Pada 1 Desember lalu, Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, sempat meninjau kondisi banjir di wilayahnya. Sebelum berangkat umroh, Mirwan juga sempat mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan banjir dan longsor di Aceh Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah memperkirakan butuh triliunan rupiah untuk pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera. Bagaimana pengawasan penerapan anggaran ini? Kita bahas usai jeda bersama dengan Radhi Saputro. Pemerintah memperkirakan butuh triliunan rupiah untuk pemulihan bencana banjir dan longsor Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkap, dari dana yang diperkirakan tersebut, salah satunya guna pembangunan hunian sementara untuk korban bencana. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta, Pak Presiden. Pada rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo di Aceh Minggu 7 Desember lalu, BNPB menyampaikan butuh dana hingga 51,81 triliun rupiah untuk pemulihan bencana Sumatera. Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta bantuan 2 miliar rupiah untuk setiap kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera. Presiden melipat gandakan permintaan itu dan keras mengingatkan tak boleh ada korupsi dalam pemanfaatan dana untuk bencana tersebut. Baik, Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tidak, sangat keras. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran pemulihan bencana sesuai usulan Presiden dan BNPB sudah siap. Dana itu akan berasal dari efisiensi APBN tahun depan. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat nggak jelas, itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Meski pemerintah sudah memastikan anggaran untuk pemulihan bencana, penerapannya harus diawasi bersama. Agar korban tak memikul beban ganda, yakni terdampak bencana dan korupsi akibat tangan-tangan yang mengambil keuntungan di tengah kesempitan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita akan bahas lebih dalam terkait kebutuhan biaya pemulihan bencana Sumatera bersama anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bung Ahmad Irawan, dan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies, Selios, Bung Nailul Huda. Selamat malam, Bung Irawan. Selamat malam, Mas. Nailul. Malam, Mas. Saya ke Mas Irawan, Bung Irawan dulu nih. Kalau informasi dari BNPB kan pemerintah fokusnya penerapan dana pemulihan bencana ini sekitar 51,8 triliun ya. Ini dana yang cukup besar dan diharapkan bisa cepat bergulir untuk merehabilitasi, merestrukturisasi semua dampak bencana yang muncul. Tapi kalau menurut Anda, tahapan yang ideal untuk merapikan semua ini awalnya dari mana?
Sebenarnya kalau kita bicara kaitannya dengan pasca bencana, seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah yang jadi prioritasnya adalah melakukan rehabilitasi terlebih dahulu, yakni melakukan pemulihan kaitannya dengan pelayanan publik. Itu sebenarnya yang harus jadi prioritas, seperti kesehatan, terus kemudian fasilitas air dan sanitasi, terus sandang, pangan. Itulah sebenarnya yang harusnya menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu kebutuhan dasar dan pelayanan publik, baik itu kaitannya dengan masyarakat maupun dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, barulah kemudian pemerintah melakukan tahapan selanjutnya, yakni melakukan rekonstruksi. Gitu. Rekonstruksi dengan membangun kembali rumah-rumah warga, rumah-rumah masyarakat yang sebelumnya telah hilang. Tentu proses rekonstruksinya tersebut harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu kaitannya dengan kebutuhan untuk kemudian pemerintah melakukan bantuan, memberikan bantuan anggaran. Langkah verifikasi yang saya garis bawahi itu penting karena memang dana sebesar ini agar juga tidak bingung mengaplikasikan, merealisasikannya juga harus ada pemetaan terlebih dahulu mana yang lebih prioritas, dan setiap daerah terdampak sepertinya akan berbeda-beda prioritasnya ya. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, 51,8 triliun cukup nggak menurut Anda? Itulah tadi yang saya sampaikan bahwa proses atau fokus yang harusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan pemulihan terhadap pelayanan publik. Gitu. Itu dulu sebenarnya yang harus menjadi prioritas, dan anggaran kita sebenarnya kita harus arahkan ke sana dulu. Itulah kalau kita nonton tadi, itulah kemudian kenapa Menteri Dalam Negeri meminta tambahan anggaran kaitannya dengan 2 miliar per kabupaten, terus kemudian provinsi juga mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah gitu. Nah, kaitannya cukup tidak cukup itu kan nanti kita bisa mendapatkan satu kesimpulan, gambaran yang lengkap setelah dilakukan verifikasi, karena itu bantuan tersebut nantinya akan dialokasikan tergantung dari tingkat kerusakan rumah masing-masing warga. Tentu kan harus diidentifikasi terlebih dahulu karena prosesnya harus tetap transparan dan akuntabel. Bicara soal transparan dan akuntabel, saya akan tanyakan itu ke Mas Nailul, tapi pertama saya buka dulu hitung-hitungan. Saya yakin Selyos juga punya hitung-hitungan. 51,8 ini cukup kalau menurut Selyos untuk percepatan pemulihan, dan skala prioritas mana saja yang akan dipulihkan lebih awal? Ya, kalau saya sebenarnya cukup tidak cukup itu tentu pasti akan berkaitan sama kebutuhan. Kebutuhannya berapa, mungkin setelah diverifikasi, tadi sampaikan juga sama Mas Irawan, verifikasi kemudian butuhnya berapa nih. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya yang harus dibutuhkan dan dibangun awal adalah tempat tinggal sementara. Sementara ya? Iya, itu sangat penting sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya ketika hidup di pengungsian tentu ada nggak layak dan sebagainya. Itu pasti akan seperti itu. Nah, maka memang sangat penting sekali ada hunian sementara. Dan kalau kita lihat hunian sementara, mungkin ya itu 2M atau 3M itu bisa dibilang harus dicukupkan. Kalau memang dia hunian sementara, bukan permanen ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah punya data tuh sebenarnya. Yang rusak ringan berapa, rusak berat berapa, rusak sedang berapa untuk masing-masing rumah. Nah, itu tentu juga harus ada alokasi di situ. Nah, tapi yang paling penting kalau menurut saya pribadi adalah soal pendidikan. Ketika ada hunian sementara, tentu ini kita tidak boleh dong untuk memutuskan pendidikan begitu saja. Nah, pendidikan ini harus mulai dari pendidikan dasar. Itu harus dihidupkan lagi. Tadi makanya tadi Mas Irawan menyinggung soal kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar terkait dengan papan dan pendidikan. Nah, itu yang diperlukan. Dan juga kalau saya pribadi sebenarnya langkah yang bisa diterapkan juga adalah meringankan untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia terdampak baik langsung maupun tidak langsung itu dari biaya perkuliahan. Dan itu menurut saya langkah-langkah yang bisa diterapkan. Dan kalau saya baca sebenarnya Wamen-Ristek Dikti itu sudah menyampaikan hal tersebut, dan itu salah satu langkah yang menurut saya juga bagus gitu. Tapi kenapa saya tekankan lagi cukup atau tidak? Karena saya juga menyimak paparan dari BNPB, mungkin ini hasil koordinasi juga dengan lintas otoritas, lintas kementerian gitu ya, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman. Itu ada 68,67 triliun yang
hitung-hitungannya ini kerugian seluruh total dari dampak bencana Sumatera ini 68,67 triliun. Ini artinya jauh sekali dengan anggaran yang disediakan. Kira-kira bagaimana membagi porsi itu supaya ini benar-benar cukup anggaran sebesar ini? 68,87 triliun itu dampak, Mas. Dampak ekonomi yang diakibatkan dari bencana. Dan dampak itu kan sebenarnya kan dampak langsung dan tidak langsung. Nah, dampak langsung itu apa sih? Dampak langsung itu memang dari sisi yang dia dari sisi rumah yang rusak, jalan yang rusak, jembatan yang rusak itu memang dari situ. Nah, tapi satu sisi juga ini kan ada ekonomi yang terganggu. Ekonomi terganggu itu kan mata pencaharian dan sebagainya. Itu kan juga harus dibangun sebenarnya. Nah, makanya ini yang kita lihat ini juga bagaimana nih bagi nasib-nasib orang-orang yang memang dia kehilangan pekerjaan akibat adanya dari bencana ini. Mereka yang tadinya berladang dan sebagainya akhirnya tidak bisa, mereka yang berdagang di pasar akhirnya tidak bisa dan sebagainya. Itu kan juga harus dihidupkan kembali. Nah, makanya memang kalau menurut saya 51T ini harus dijelaskan apakah memang dari sisi infrastruktur atau pembangunan fisik ya, dan juga atau juga dari sisi pembangunan ekonomi, pembangunan SDM dan sebagainya. Itu juga sebenarnya sesuatu yang juga harus diperhatikan juga sama pemerintah. Itu kita tadi bicara soal prioritas penggunaan anggaran apa saja dan ada pemetaan begitu ya dari pemerintah, slot-slot mana saja yang harus didahulukan. Tadi disinggung soal pendidikan, lalu juga soal hunian sementara untuk menggerakkan kembali ekonomi rakyat begitu ya, perekonomian masyarakat itu juga harus disediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk bangkitnya ekonomi itu. Tapi kita beranjak ke selanjutnya soal akuntabilitas penggunaan anggaran. Ini juga sangat penting, dana yang besar 51,8 triliun ini, dan tadi Presiden juga sudah menekankan jangan coba-coba menyalahgunakan anggaran ini sepeser pun. Zolim juga kalau memang ada yang berani untuk menyelewengkan anggaran untuk pemulihan pasca bencana. Menurut Bung Irawan, untuk akuntabilitas kepala daerah menggunakan anggaran ini pasti kan ujung tombak penggunaan anggarannya adalah kepala daerah. Anda di Komisi 2 bermitra dengan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri juga secara tidak langsung juga akan mensupervisi bagaimana penggunaan anggaran ini dipakai oleh kepala daerah. Apa yang Anda bisa tekankan untuk penggunaan anggaran ini, terutama soal akuntabilitas? Ya tentu kan kalau kaitannya dengan bencana alam seperti banjir atau bencana hidrometeorologi. Seperti di Aceh, sebenarnya yang mengkoordinasikan semuanya ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bersama mengkoordinasikan termasuk pemerintah daerah dan termasuk juga dengan berbagai kementerian teknis yang memang kalau kita lihat apa yang dilakukan beberapa hari terakhir bersama Presiden, itu menurut saya sesuatu yang sesuatu yang patut kita apresiasi dalam rangka untuk memulihkan banyak hal tadi yang memang dibutuhkan dalam tahapan rehabilitasi ini gitu, termasuk tadi yang saya sampaikan itu, dan beliau tadi menyampaikan terkait dengan pendidikan, terus kemudian listrik, air, terus sandang, pangan, terus hunian sementara, itu semua dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk kaitannya dengan penggunaan anggaran tersebut, makanya kemudian Undang-Undang Penanggulangan Bencana kita mengatur mekanisme verifikasi agar kemudian setiap penggunaan dari dana bencana ini bisa digunakan secara bertanggung jawab, dan sistem kita, perangkat kita telah lebih dari cukup untuk kemudian memitigasi adanya penyalahgunaan dari setiap dana bencana tersebut. Sistem apa itu? Dan termasuk dijelaskan. Sistem apa yang Anda maksud tadi? Ya termasuk tadi yang saya sampaikan tadi itu, memverifikasi kebutuhan, terus yang terdampak, kebutuhan jembatan, anggaran, kemudian direview oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, terus nanti ada BPK, kemudian juga ada kepolisian, ada kejaksaan. Semua pemerintah, infrastruktur pemerintah sekarang sedang bekerja dalam rangka untuk memulihkan kondisi yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun yang ada di Sumatera Barat. Tapi saya ke Mas Nailul, dari 51,8 triliun yang akan digunakan oleh otoritas di daerah, termasuk kepala daerah yang wilayahnya terdampak. Sektor mana atau hal apa yang mesti diawasi, dipelototi supaya ini benar-benar akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya? Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi akan dijawab oleh Mas Nailul sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.
Saudara, banjir bandang di Aceh Tamiang menyisakan mobil-mobil yang terparkir di jalan karena terhempas air. Petugas melakukan pembersihan badan jalan untuk mengembalikan mobil ke pemiliknya. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting yang telah kami rekam sebelumnya. Ya saudara, pasca banjir di Aceh Tamiang, sejumlah titik di badan jalan terdapat mobil-mobil yang terparkir yang ditinggal pemiliknya. Isu yang beredar di media sosial, saudara, terdapat jenazah yang berada di dalam mobil. Namun dari pantauan Kapolres Aceh Tamiang pada Senin kemarin sudah melakukan pemeriksaan dan tidak ada ditemukan jenazah dan hanya menemukan barang-barang pribadi milik pemilik mobil. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu kendaraan mobil yang ditinggal oleh pemiliknya di sini, saudara. Dan memang untuk interior mobil sudah dipenuhi oleh lumpur dan tadi saya juga melihat barang-barang pribadi yang ditinggal pemiliknya juga. Pihak Jasa Marga hari ini membantu untuk proses pembersihan yang selanjutnya dibawa oleh pemilik bengkel untuk nantinya memperbaiki mobil-mobil yang ada di sini dan juga tentunya berkoordinasi dengan pemilik mobil yang ada. Dan saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu petugas yang hari ini ikut serta dalam pembersihan badan jalan. Baik, selamat siang Bapak. Ya, siang. Dengan Bapak siapa Pak? Ari Setiawan dari Jasa Marga. Baik Pak Ari, bisa diceritakan mungkin untuk kegiatan pembersihan badan jalan hari ini? Oke, baik. Kami dari Jasa Marga memang diutus. Kita ada tim dari Medan, Jasa Marga Medan ke sini untuk membantu Dinas Bina Marga di sini membersihkan lajur yang diparkirkan kendaraan dari korban banjir gitu. Jadi jalan ini akan kita fungsionalkan, kita bersihkan untuk kelancaran lalu lintas. Kira-kira di sini ada berapa mobil tadinya Pak? Ya, jumlah mobil di sini kurang lebih 20 kendaraan. Jadi nanti kita bersihkan semua ke pinggir biar lancar. Baik, untuk selanjutnya nanti mobil-mobil ini akan dibawa kemana ya Pak? Oke, baik. Mobil-mobil ini kan kita nggak tahu pemiliknya siapa. Kita bekerja sama dengan Polres tempat untuk mendata mobil-mobil ini. Jadi nanti Polres yang menghubungi langsung pemiliknya. Ya. Terima kasih atas wawancaranya Bapak. Dan itu tadi saudara perbincangan singkat saya dengan salah seorang petugas Jasa Marga yang pada hari ini melakukan pembersihan badan jalan ataupun sterilisasi badan jalan dari mobil-mobil yang ditinggal oleh pemiliknya. Emir Syah Purba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Ya, dari informasi yang disampaikan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba tadi, saya akan sedikit meminta tanggapan juga dari para narasumber saya malam hari ini. Ini kan soal kendaraan warga, alat transportasi warga yang banyak sekali mungkin tidak bisa dipakai lagi, hancur gitu. Pendataan awal tadi Jasa Marga sudah melakukan gitu dan sepertinya memang mekanismenya sejauh ini Jasa Marga ya yang akan mengcover itu. Nah, kira-kira sudah tepat langkah ini langsung diterjunkan Jasa Marga atau ada langkah yang lebih cepat lagi bisa memulihkan alat transportasi warga yang terdampak ini, Mas Nailul dulu? Ya. Kalau sebenarnya kalau kita menganut kepada kejadiannya ya di jalan raya, kemudian kita juga setiap tahun juga membayar insurance ke Jasa Marga, nampaknya memang sudah saatnya Jasa Marga itu ikut chip in lebih dalam. Artinya dia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi di mobil tersebut gitu kan. Karena di situ memang sangat jelas ketika insurance itu terjadi dan bisa diklaim ketika kejadian ini di jalan raya dan itu kan di jalan raya kan pasti kan, dan itu seharusnya memang Jasa Marga ikut andil di situ dan memang andilnya cukup besar gitu kan. Nah, apakah memang nanti ke depan bisa jadi sebenarnya kalau mobil itu bisa sudah diinsuransikan swasta itu juga bisa ikut juga di situ, tapi yang saya rasa yang bergerak pertama dulu memang Jasa Marga karena kan ya itu kan tanggung jawab Jasa Marga ya. Ya, dari Bung Irawan, mungkin ada inovasi dari DPR, ada dorongan untuk alat transportasi warga tadi yang rusak, ada dorongan tertentu untuk agar supaya warga juga, mobilitas warga juga bisa perlahan pulih gitu kira-kira? Ya, tentu. Cuma yang tadi itu saya nggak tahu apakah kemudian tadi Jasa Marga atau Jasa Raharja ya, karena Jasa Marga itu kan pengelola jalan tol mungkin tadi itu di Sumatera. Nah tentu saya kira pemerintah juga telah memikirkan banyak hal dalam kaitannya memulihkan apa yang kemudian dirasakan oleh warga saat ini, termasuk juga beban-beban kaitannya dengan seperti transportasi, terus perumahan dan lain-lain sebagainya, terus kredit usaha rakyat.
Nah, mungkin saja kami di DPR tentu akan mendorong kemudian kepada pelaku-pelaku usaha yang ada kaitannya dengan masyarakat yang terdampak untuk kemudian mengambil kebijakan relaksasi gitu terhadap terhadap berbagai termasuk mungkin tagihan tagihan cicilan mobilnya, cicilan kredit usaha rakyat. Atau kalau mau mengambil kendaraan baru, DP-nya di press begitu ya? Ya, pasti saat ini semua pemerintah sedang bekerja untuk kemudian bagaimana agar perekonomian di Aceh, di Sumatera, di Sumbar itu bisa kembali seperti semula. Tentu kami DPR terus menjaga, mengawasi untuk kemudian juga ikut mendorong, terus menyemangati pemerintah agar kemudian menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, ya saya koreksi tadi jasar harja kalau insurance ya, seperti kalau jasa marga pengguna jalan tol. Kalau kecelakaannya di jalan tol mungkin jasa marga. Ya. Ini karena kecelakaannya atau insidennya terjadi di jalan raya mungkin jasa harja yang nanti akan mengcover. Saya beranjak ke pertanyaan sebelum jeda tadi, Mas Nailul, soal penggunaan anggaran, akuntabilitas penggunaan anggaran oleh kepala daerah yang disediakan oleh pemerintah pusat sebesar 51,8 triliun. Nah, kalau tadi Bung Irawan sudah memaparkan ada pengawasan nanti diverifikasi oleh BPK dan segala macam. Tapi item yang harus diplototi, paling harus dilihat, dikawal, diawasi. Kira-kira untuk penggunaan anggaran bencana, pemulihan pasca bencana ini apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari kasus-kasus yang ada ya, itu kan ada korupsi-korupsi yang terkait dengan bansos dengan jumlah yang banyak, item yang banyak. Artinya yang item yang diberikan tuh banyak, bisa jutaan, bahkan kalau kita lihat ketika COVID itu dia bermain item yang paling murah sebenarnya. Tapi situ masif ya, kuantitinya itu banyak. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi awal ketika ada dana bencana yang harus diberikan perhatian khusus. Nah, yang kedua tentu kalau kita lihat sebenarnya kalau misalkan bantuan yang dia sifatnya langsung, tadi Pak Mas Irawan juga sebutkan terkait dengan restrukturisasi usaha misalkan, restrukturisasi kredit dan sebagainya, itu mungkin sesuatu yang bisa diawasi dari dua sisi, dari sisi perbankan dan juga dari sisi pemerintah gitu kan. Nah, tapi kalau saya pribadi sebenarnya kalau dia yang kecil-kecil tapi dengan kuantiti yang banyak itu sangat rawan sekali. Mass production gitu. Mass production termasuk juga pembangunan terkait Huntara tadi. Huntara tadi. Itu kan pasti kan banyak dan juga itu harus diawasi. Termasuk pembelian material untuk membangun Huntara begitu ya kira-kira ya? Iya, tapi ya semuanya wajib diawasi. Betul. Tapi memang kita harus lihat dari sisi yang kuantitinya banyak, itu penyelewengannya itu lebih berpotensi lah. Ya, tapi ngomong-ngomong Huntara ini, sebenarnya kan bukan pertama kali Huntara ini diinisiasi oleh pemerintah untuk menanggulangi mereka korban bencana yang kehilangan tempat tinggal. Masih kita ingat bencana gempa bumi dan likuifaksi di Palu, yang saya dengar informasinya hingga detik ini saja masih belum tuntas 100% pembangunan Huntara ini dan masih menyisakan sejumlah problem dan masalah yang harus diselesaikan. Nah, untuk bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, khusus untuk hunian sementara, apa yang harus diawasi? Yang pasti adalah lahan. Kenapa sih? Tadi sebenarnya sebutkan juga lahannya seperti apa. Apakah memang lahan milik pemerintah atau lahan milik swasta? Itu harus clear juga kan. Ketika di situ ada lahan pemerintah dan digunakan untuk hunian sementara, itu mungkin problemnya akan lebih sedikit karena tidak ada pembebasan lahan dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya di situ masalah lahan itu harus diselesaikan lebih awal. Lahannya siapkan dulu. Nah, ketika lahannya disiapkan, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan membangun? Apakah diserahkan kepada PU, dalam hal ini berarti pemerintah secara langsung, atau diserahkan kepada BUMN? Kan ada juga BUMN yang ingin membangun dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau menurut saya ini yang memang harus dijelaskan lebih awal, siapa yang membangun dan juga lahannya milik siapa. Kalau saya pribadi, kalau lahannya dia pemerintah itu banyak, misalkan manfaatkan lahan dari PTPN ataupun lahan dari BUMN yang memang di situ ada lahan BUMN, itu saya rasa nggak jadi problem terkait dengan lahan. Tapi ya ini terlepas kalau uangnya ada ya. Uangnya ada. Uangnya harus ada dulu dong. Nah, kalau uangnya ada, lahannya ada, siapa yang bangun udah jelas, itu mungkin bisa langsung dikerjakan. Tapi lagi-lagi ini akan sangat terkait dengan
bahan baku untuk pembangunannya itu juga harus bisa masuk. Ya. Terakhir saya ke Bung Irawan, masih soal Huntara tadi, kalau dari DPR soal efisiensi anggaran, ya kalau dikatakan kemarin Pak Prabowo katanya nanya ke BNPB 30 juta katanya per unit. Nah 30 juta ini untuk membangun spesifikasi hunian sementara di daerah misalnya. Dari komunikasi Anda dengan misalnya bupati-bupati yang ada di Aceh, karena kan di Komisi 2 juga pasti berinteraksi dengan para kepala daerah. Ini mereka menyanggupi dengan nominal seperti itu? 30 juta dan segera membangun Huntara? Tentu kaitannya saya tidak akan terlalu masuk ke hal teknisnya ya. Yang bagi kami di DPR itu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa berlangsung cepat dan tepat, dan kemudian pemerintah bisa melihat mana yang kemudian memang menjadi prioritas di daerah bencana tersebut. Tapi kan tidak ada salahnya misalnya Anda mendorong Kemendagri untuk berkomunikasi dengan kepala daerah misalnya? Tentu Pak Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya sejak awal mengetahui terjadi bencana besar di Sumatera Utara, di Sumatera Barat maupun di Aceh, itu telah bekerja keras untuk kemudian bagaimana mengkoordinasikan seluruh kepala daerah ini agar bisa bekerja secara terkoordinasi dan terpadu bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana. Nah, kalau kemudian memang tadi disampaikan bahwa kebutuhan perumahan hunian sementara itu adalah sesuatu yang memang menjadi prioritas pada saat ini, maka saya kira pemerintah daerah telah cukup siap, karena sebenarnya mohon maaf, ini bukan pengalaman pertama kita sebagai satu bangsa menghadapi bencana. Tadi likuifaksi ada, terus kita pernah di Aceh, pernah tsunami, di Sumbar juga pernah, di Klaten juga pernah. Saya kira pemerintah punya pengalaman yang cukup untuk kemudian mengatasi krisis atau bencana yang ada di daerah dan telah mengetahui apa yang kemudian yang memang harus dilakukan. Tugas kami di DPR adalah mengawasi agar pemerintah bisa bekerja memang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, dan memastikan anggaran tersebut tersedia dan tidak terjadi penyimpangan tentunya sebagaimana yang diharapkan oleh publik. Satu lagi Mas. Silakan singkat saja. Ya, singkat aja. Sebenarnya kita dari masyarakat sipil juga meminta untuk Presiden menetapkan ini sebagai bencana nasional. Karena dengan menetapkan status tersebut, ini bisa jadi salah satu yang ditunggu juga adalah fokus pemerintah akan ke sana. Dan saya rasa ini sesuatu yang sebenarnya mudah bagi pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Dan ini belum terlambat menurut Anda? Sangat belum terlambat. Sangat belum terlambat. Kita masih menunggu Presiden menetapkan ini sebagai bencana nasional. Ini juga akan menjadi perhatian tidak hanya di dalam negeri. Tetapi kan bagi kami yang penting saat ini adalah kita bisa melakukan early recovery, terus kemudian daerah bersama-sama pemerintah pusat itu bisa bekerja terkoordinasi, terpadu, dan pada faktanya juga pemerintah pusat telah ada di lapangan. Tapi pada hakikatnya betul kata Mas Nailul tadi dan Bung Irawan tadi bahwa kita bukan pertama kalinya menghadapi kesusahan seperti ini, menghadapi bencana alam seperti ini, bahwa Indonesia dikelilingi ring of fire, punya perubahan iklim yang cukup ekstrim gitu ya. Ini yang bergerak tidak hanya pemerintah, jadi pada hakikatnya dalam bencana kita semua bisa bergerak ikut memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Aceh. Semoga bisa membantu dialog kita malam hari ini untuk sama-sama ikut menggerakkan semua pihak segera merestrukturisasi dan merehabilitasi Aceh, Sumut, dan Sumbar pasca bencana besar banjir bandang dan longsor yang terjadi di sana. Terima kasih Bung Ahmad Irawan dari anggota DPR RI Komisi 2 DPR RI dan juga Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies Selyos, Nailul Huda, juga sudah memberikan perspektifnya malam hari ini. Terima kasih Bung semua dan selamat malam. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam terkait Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyatakan pemerintah provinsi bakal bertanggung jawab kepada korban kebakaran gedung Tera drone di Jakarta. Pramono berharap agar seluruh gedung bertingkat menyediakan alat pemadam kebakaran yang memadai. Sesaat lagi kami hadirkan informasi.
Saya Cindy Permadi masih menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pemerintah provinsi bakal menanggung biaya pemakaman dan juga pengobatan korban meninggal dan luka dalam peristiwa kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pramono juga menyesalkan bahwa gedung 6 lantai itu tidak memiliki akses evakuasi darurat. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pramono menyampaikan duka cita atas peristiwa itu. Pramono menegaskan siapapun pemilik gedung harus mempersiapkan akses darurat agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Dia menyebut Pemprov bakal menanggung pemakaman para korban meninggal dan biaya pengobatan korban luka dalam peristiwa itu. Tetapi pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban pemakaman yang meninggal dunia berapapun jumlahnya. Yang kedua adalah yang luka dan sebagainya nanti akan dirujuk dan kami pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan bagi yang luka dan sebagainya. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Kita sapa jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Ian Faris dari lokasi kejadian kebakaran. Zefanya, apa yang Anda bisa laporkan situasi terkini di sana pasca Gubernur Pramono Anung meninjau? Zefanya bisa dengar suara studio? Ya Cindy, ini olah TKP masih terus dilakukan. Sejak tadi evakuasi sudah selesai dilakukan oleh tim Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta bersama Polres Metro Jakarta Pusat begitu ya. Dan tadi disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa tim Puslapfor ini juga sudah tiba di TKP dan sedang melakukan olah TKP bersama polisi. Di dalam masih terus berlangsung ini untuk melakukan double check atau penyisiran kembali terkait apakah memang situasi gedung ini memang sudah benar-benar kondusif, sudah tidak ada lagi korban. Karena update terakhir tadi disampaikan lagi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo ini menyebut sebanyak 22 korban meninggal dunia, 7 laki-laki dan 15 diantaranya ini adalah perempuan. Salah satu diantaranya adalah ibu hamil yang juga ada korban selamat, kurang lebih ada 19 orang begitu yang selamat tapi mengalami luka-luka seperti karena serpihan-serpihan material yang jatuh. Lalu juga ini rata-rata mereka lemas kondisinya begitu ya karena menghirup asap di sekitaran area 3 sampai dengan lantai 5. Karena memang kalau dari pernyataan Kapolres Metro Jakarta Pusat tadi dikatakan memang area kebakaran ini terjadi di area lantai dasar, tapi memang karena struktur bangunan gedung ini yang begitu sempit area dan tidak ada ventilasi udara begitu atau jendela yang bisa terbuka sehingga ini asap kemudian merambat naik ke atas dan itu begitu pekat melingkupi seisi ruangan sehingga rata-rata korban ini meninggal dikarenakan kehabisan oksigen begitu. Nah tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga tiba di lokasi untuk meninjau langsung dan ia juga menyoroti bagaimana standar keamanan gedung yang ini yang kemudian menyebut akan mengevaluasi dan dari Kapolres setempat juga ini akan memanggil pihak pemilik gedung gitu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait bagaimana standar keamanan gedung lalu juga struktur bangunannya. Yang masih dalam penyelidikan juga sendiri dan juga saudara ini adalah penyebab terjadinya ledakan karena tadi dikatakan ada baterai drone yang terbakar di area lantai dasar sehingga ini yang diduga sementara menjadi penyebab terjadi ledakan. Tapi tentu kita harus menunggu bagaimana hasil olah TKP yang sedang dilakukan oleh tim Puslapfor di dalam bersama dengan polisi setempat begitu ya untuk mengungkap bagaimana sebenarnya kejadian terjadinya kebakaran begitu. Saat ini seluruh korban meninggal dunia ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini untuk melakukan identifikasi lebih lanjut terkait dengan data-data dari para korban. Tapi untuk korban luka-luka tadi juga masih dilakukan pendataan oleh tim setempat untuk diberikan nanti update terbarunya seperti apa. Cindy.
Jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan Ian Faris dari TKP kejadian tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali di informasi Presiden Jokowi angkat bicara soal kasus ijazah yang dipersoalkan oleh Roy Suryo CS, termasuk dalang di belakang kasus itu. Cuplikannya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bicara dari soal ekonomi kecerdasan dan kecerdasan buatan hingga blak-blakan soal ijazah. Kepada jurnalis Kompas TV Friska Clarissa, Jokowi menekankan regulasi dan pembangunan infrastruktur digital. Akhir November lalu, Jokowi tampil di Bloomberg Economy Forum di Singapura berpidato tentang kecerdasan buatan. Jokowi juga menanggapi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jokowi mengajak anak bangsa untuk bergotong royong dan bersolidaritas. Dan tidak hanya itu, Jokowi juga belak-belakan soal ijazahnya. Menurut Jokowi ada agenda politik dan tokoh besar di balik isu ijazah palsu. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik. Ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade. Ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, iya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik itu? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Dan saksikan wawancara lengkap Presiden ke-7 Joko Widodo pada program khusus malam ini pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara, kita ke informasi lain. 1 dari 3 fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah menjalankan fungsi pengawasan, mengontrol pelaksanaan undang-undang hingga kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan. Salah satunya mengawasi jalannya program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain fungsi legislasi atau membuat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memiliki fungsi pengawasan, mulai dari anggaran hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah. Semata agar sesuai dengan kehendak rakyat dan yang terpenting, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka dan dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik. Salah satu kebijakan atau program pemerintah yang diawasi DPR adalah Makan Bergizi Gratis untuk anak dan ibu hamil. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Perdana berjalan di tahun 2025, sejumlah persoalan mendera MBG. DPR dalam menjalankan fungsinya kerap memanggil Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis, meminta pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program. Kita melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 terkait dengan laporan capaian kinerja BGN termasuk penyerapan anggaran. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai dengan planning kita. Prinsip dasar dari program Makan Bergizi Gratis memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu di setiap SPG kita tempatkan ahli gizi yang sekarang mulai langka. Ya, tadinya ahli gizi agak sulit mencari pekerjaan, sekarang menjadi salah satu profesi yang langka, sehingga tadi Komisi 9 memberikan saran untuk agar Badan Gizi Nasional mencari jalan keluar atas kelangkaan tersebut, dan mungkin kita sudah akan mengarah kepada profesi lain atau keilmuan lain yang masih terkait, contohnya.
Tak sekadar mengevaluasi lewat rapat, DPR juga turun langsung ke lapangan, memastikan keamanan pangan pada program makan bergizi gratis, di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi harus menjalankan standar operasional prosedur secara disiplin tanpa ada yang terlewat. Sudah betul Pak Presiden nanti manggil para mitra, jangan sampai ya para mitra sendiri ketika ada evaluasi tapi tidak lanjuti. Kita lihat tadi dapur sini banyak hal yang perlu evaluasi, perlu diperbaiki, kayak 10 SOP yang mereka paham. Kalau lihat tadi, bayangkan saja, sanitasinya saja sudah kita lihat, pembuangan airnya, higiennya sudah perlu kita pertanyakan, makanya kita evaluasi. Dan saya minta dalam waktu mereka berapa? 1 bulan tadi ya, 1 bulan akan perbaiki ini. Langkah DPR RI dalam mencari solusi terkait berbagai persoalan pada program makan bergizi mendapat dukungan. Menurut pengamat, DPR berupaya mencari jalan tengah terbaik berbagai persoalan MBG dengan mendengarkan masukan dari para ahli. Saya melihatnya sudah cukup baik karena DPR turun ke SPPG, turun ke daerah, mengawasi, melihat langsung mekanisme yang ada di SPPG atau dapur-dapur yang ada di daerah-daerah. Oleh karena itu, apa yang menjadi fungsi dan kewenangan DPR dilakukan dengan baik. Tetapi memang ke depan harus juga dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat, yang efektif, yang efisien, yang komprehensif, sehingga kejadian-kejadian kerawanan pangan ke depan itu bisa diminimalisir atau bisa dikurangi, bahkan bisa ditiadakan. Dan pengawasan yang ketat atau waskat itu menjadi penting dari DPR agar program MBG itu menjadi program yang sukses bagi pemerintah. Kalau MBG-nya sukses, di situ juga ada peran dari DPR yang memang sukses juga dalam konteks mengawasi program dari pemerintah tersebut. Lebih jauh, langkah ini mencerminkan upaya DPR menjaga keseimbangan antara kebutuhan evaluasi kritis terhadap program MBG dengan fakta bahwa MBG adalah program strategis nasional yang memuat dimensi politik sekaligus sosial. Pengawasan itu tidak dari langit ya, tidak dari atas, tetapi harus turun ke lapangan, harus turun ke bawah, harus turun ke SPPG, harus turun ke sekolah-sekolah. Ini menjadi sebuah perhatian penting dan fokus penting bagi DPR untuk memastikan program-program pemerintah khususnya MBG betul-betul bisa dilakukan oleh BGN sebagai katakanlah lembaga resmi ya, yang diberi amanah untuk suksesnya MBG tersebut. Dan pengawasan itu tadi harus di lapangan, harus di daerah, harus di tempatnya, tidak dari atas, tidak dari langit, tidak mengawang-awang. Jadi harus sering turun ke lapangan agar betul-betul MBG menjadi program yang sukses dari pemerintah, karena kesuksesan. Lantas, apa penilaian masyarakat atas kinerja DPR mengawal program makan bergizi gratis? Ada yang meminta DPR konsisten turun ke lapangan. Ada pula yang meminta transparansi atas evaluasi. Mungkin yang bisa dilakukan DPR lagi ya terkait terkait penunjukan fungsi pengawasan, penunjukan vendornya itu juga harus clear, sama mungkin juga yang tadi pemerataan itu sih sebenarnya yang penting adalah pemerataannya, jangan sampai yang didapatkan yang kota-kota aja gitu sih, karena yang di daerah itu justru yang membutuhkan gitu. Jadi DPR harus langsung ke daerah-daerah gitu ya? Iya betul, sidak boleh, sidak langsung boleh, mungkin kalau misalnya DPR itu kan biasanya juga turun ke lapangan ke itu, jangan sampai cuma hanya kunjungan, hanya bermain aja, tapi juga harus kunjungan sampai ke level-level itu aja. Lihat, mungkin aku butuh kayak transparansi kali ya, mungkin kayak by deck kah yang bisa diakses linknya sama seluruh masyarakat, atau by website kah, seperti itu sih, mungkin lebih ke transparansi aja dari DPR. Harapan publik terhadap DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sangatlah besar, termasuk untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sehingga diharapkan DPR fokus dan konsisten dalam melakukan fungsi pengawasan seperti yang selama ini sudah berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah bencana banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terselip perjuangan tenaga medis yang berhasil menyelamatkan 50 orang korban luka. Kisahnya kami hadirkan setelah jeda.
Saudara, di tengah bencana banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terselip perjuangan tenaga medis yang berhasil menyelamatkan 50 orang korban luka. Akses jalan dan aliran listrik yang terputus hingga tidak adanya kehadiran dokter bidan berjuang memberikan perawatan medis bagi para korban. Hingga saat ini tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 124 korban meninggal dunia akibat terjangan banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di balik perjuangan tim mencari korban hilang, seorang bidan berhasil menyelamatkan 50 nyawa korban luka akibat terjangan banjir bandang. Bidan Yufetri saat itu dibantu apoteker, perawat gigi dan petugas kebersihan Puskesmas Koto Alam bekerja sama untuk memberikan pertolongan medis kepada para korban. Dari 50 korban yang dibawa ke puskesmas, 20 diantaranya mengalami luka berat. Tidak hanya itu, puskesmas juga dipenuhi dengan jenazah korban meninggal. Pergilah kami ke tempat kejadian di atas, sekitar sampai di sana, air sudah siap kalau doanya Pak, batu, kayu, udah bergelimpangan, rumah orang udah bergelimpangan di jalan. Lima itu sampai jam 4 subuh kami nggak berhenti. Ada mayat, ada yang luka-luka, bentaran di sini semua pasien Pak. Pokoknya semuanya malam itu Pak, lampu mati, semuanya. Teman-teman juga nggak bisa ke sini Pak. Kami minta tolong, kata teman Pak yang satu lagi nggak sanggup. Ini katanya, berdoa aja teteh kata Pak, supaya kita kuat, kita sanggup menolong pasien. Basarnas melakukan pemeriksaan kesehatan sekaligus pemberian vaksinasi tetanus terhadap semua personel serta relawan yang melakukan pencarian korban hilang. Setelah 12 hari melakukan pencarian dan pertolongan, tim SAR mulai membutuhkan vitamin karena kelelahan. Pengecekan kesehatan dan pemberian vaksin ini diberlakukan bagi seluruh tim SAR dan relawan yang terlibat dalam operasi pencarian korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bekerja sama dengan Puskesmas Koto Alam, satu persatu anggota tim disuntik vaksinasi sebagai langkah pencegahan karena kondisi lokasi pencarian yang rentan membuat tim terluka. Selain dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi, anggota tim juga diberikan asupan vitamin dan diminta untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat usai melakukan pencarian. Dia masuk ke sini di arahan dari dokter untuk tim kita yang di lapangan diberi vaksin tetanus. Tujuannya nggak apa-apa. Jadi setelah harapan kita setelah anggota kita yang divaksin tetanus, mudah-mudahan apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja, insya Allah tidak terjadi infeksi. Saudara, banjir di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat perlahan surut. Sejumlah wilayah sudah terpantau kering, namun sebagian besar perumahan masih terendam banjir. Salah satu kawasan yang masih terendam banjir adalah di Desa Pengkubuan. Banjir yang masih merendam Desa Pengkubuan dikarenakan jebolnya sejumlah tanggul yang berada di samping Sungai Batang Serangan. Warga Desa Pengkubuan sudah lebih dari 12 hari bertahan di pengungsian yang mereka bangun di atas tanggul. Ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian 20 hingga 60 cm. Informasi dari Aceh, Saudara, Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh mengerahkan gajah yang dilatih khusus untuk membantu membersihkan kayu gelondongan dan limbah kayu yang terbawa banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya di Provinsi Aceh. 4 gajah Sumatera diterjunkan untuk membersihkan kayu yang terbawa banjir di Desa Menasabi. Gajah-gajah itu dikerahkan dari Pusat Pelatihan Gajah Sari
dalam misi 7 hari yang berlangsung hingga 14 Desember. Bersama pawangnya melalui medan berbahaya yang sulit dijangkau manusia dan alat berat di Kecamatan Merah 2. Gajah-gajah membersihkan batang pohon dan mengangkut pasokan darurat penting bagi warga yang terputus dari bantuan. Yang di samping-samping rumah warga yang nggak bisa buka pintu, yang ada kayu-kayu masuk di dalam rumah, ya kita tarik. Ya kita hanya kasihan sama masyarakat, ya kan. Nah, itu sasaran kita gitu. Yang kalau bisa yang udahlah untuk ke depan ya kita saling menjaga kebersamaan lah, ya kan. Supaya hutan kita nggak rusak, satwa juga. Ya termasuk kita sendirilah, ya kan. Itu harapan saya. Ya, betapa mulianya gajah-gajah ini sini ya. Bahwa bencana Sumatera terjadi karena ulah manusia. Dan mereka semua juga yang merasakan dampaknya. Gajah-gajah ini juga menjadi korban. Tapi bukannya manusia membereskan kayu-kayu gelondongan, malah gajah-gajah juga yang akhirnya Soalnya gajah-gajah ini juga harus ikut tanggung jawab atas ulah manusia ya. Iya, ini sangat miris ketika manusia yang berulah tapi malah ya, kita bisa lihat di layar gajah-gajah yang menjadi korban juga ikut bertanggung jawab dan mengangkut kayu-kayu gelondongan karena banjir yang menerjang Sumatera. Ini seharusnya menjadi teguran keras untuk manusia yang berulah menyebabkan banjir Sumatera. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita sampai Indonesia Malam kali ini. Kami ingatkan Anda untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Saya Cindy Permadi, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.